Oke, masih ada yang mau ngumpulin tugas hari ini? Ada yang ini yang mau bertanya mengenai tugasnya? Saya ngerti ya, karena kita kan belum pelajari semiotika film ya. Itulah Pak. Ceplok aja Pak. Bukan ngulang. Jadi disitulah letak ujiannya kan. Iya. Sejauh mana? Iya, sejauh mana tidak mengertinya kan. Jadi tujuan kita kemarin memang ini ya, memang bagaimana menggunakan semiotika yang telah kita pelajari ya, walaupun belum ada semiotika film ya, kan sudah ada lengkap itu semiotikanya, konotasi, mitos, ideologi kan udah lengkap. Nah, ada nggak di film itu kan, maksudnya kan begitu. Bukan semiotika film yang kita minta sebetulnya. Salah semua. Salah semua. Bahasnya ruang dan waktu. Nggak apa-apa. Iya. Oh berarti benar. Kan kurang lebih kan mencoba menggunakan ini ya, teori-teori yang sudah dipelajari, mau mengenai ruang boleh, mengenai waktu boleh, konotasi, mitos, apapun lah gitu, untuk apa namanya, ada nggak di film itu persoalan-persoalan itu, misalnya waktu, ruang, konotasi, mitos. Nah, silakan ini pakai sudut pandang yang spesifik, boleh kan? Misalnya mempelajari hanya waktunya saja, gitu ya, silakan aja. Atau mempelajari semuanya, makanya kemarin kita bebasin aja. Bebasin itu kalau mau dipandang seluruhnya itu kan ya, waktu, ruang, boleh juga. Jadi kemarin kita tidak memberikan batasan yang ini, yang spesifik, karena tujuannya adalah menguji aja ya, semiotika itu bisa nggak dipakai untuk menganalisis film dari berbagai sudut pandang. Jadi kalau ada yang mengkajinya sangat spesifik ya, misalnya dari segi metafor aja gitu ya, nggak masalah, kita juga terima gitu. Tapi kalau ada yang melihatnya secara lebih general, lebih melingkupi, lebih umum, keseluruhan teori semiotika, nggak masalah juga, asal panjangnya kan sama gitu. Oke. Hari ini kita masuk ke ini ya, semiotika khusus yang kedua. Udah siap ini ke materi yang sekarang. Jadi harus dihilangkan dulu persoalan film itu gitu kan. Oke, hari ini kita coba tema semiotika khusus yang kedua ya. Kemarin kita bicara mengenai apa sih kemarin? Bukan, setelah itu kan ada semiotika khusus satu ya. Semiotika waktu ya. Oke, nah berarti ini yang pertama. Semiotika yang lebih khusus, yaitu semiotika yang terkait dengan objek khusus. Ya kan, fotografi. Ini objek khusus. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa nanti kita tentukan saja ya, apakah semiotika film atau semiotika fashion atau semiotika arsitektur, apapun lah, nanti kita tentukan aja. Hari ini kita coba satu ya, semiotika khusus, yaitu fotografi. Fotografi ini dalam pengertian yang juga sangat luas ya, bisa fotografi seni, bisa fotografi dalam pengertian personal, bisa dalam pengertian jurnalistik, kan ada istilah fotojurnalistik kan ya, bisa dalam pengertian tadi tuh apa, seni, personal, institusional, misalnya foto-foto untuk negara misalnya ya. Jadi segala bentuk fotografi pada dasarnya
semiotika fotografi ini. Nah, makanya saya ambil contoh satu foto yang urusannya untuk ini ya, untuk pengetahuan kan ya. Ini kan foto iya, apa namanya, foto akademik lah gitu ya, foto untuk tujuan ilmiah. Mungkin untuk awal ini ya, kita bisa mencoba melihat secara umum aspek-aspek semiotika apa saja yang bekerja di sini. Misalnya, layak nggak kita menyebutnya sebuah tanda nih, foto ini? Bisa nggak kita menyebutnya penanda? Penanda, kalau levelnya konotasi kan sederhana ya. Ini kan gambar apa sih, bunglon ya? Gambar bunglon mewakili bunglon yang sebenarnya. Nah, itu kan sekedar denotasi ya. Tapi ada nggak di sini level yang lebih dalam? Level konotasi ada nggak di sini? Walaupun ini gambarnya gambar untuk tujuan ilmiah ya, tetap saja ada sudut pandang. Apa yang disebut sudut pandang di sini? Ya, pertama cara dia memframing. Si fotografernya memframing itu artinya kan tidak seluruh badannya difoto. Kemudian ada angle ya, angle apa tuh, sudut pengambilan. Sehingga tetap saja di sini ada konotasi yang ingin ditampilin oleh ini si pemotret. Apa konotasinya? Nah, ini kita tidak bisa memberikan satu kepastian ya. Ini kan tergantung nanti sudut pandang yang kita gunakan. Misalnya kita bisa saya melihat di sini konotasi itu dalam pengertian mengapa sih bunglonnya warnanya hijau? Terus mengapa sih latar belakangnya juga hijau? Kok nggak merah? Gitu ya. Ini kan satu sudut pandang. Pastilah si fotografernya mempunyai satu tujuan tertentu dengan itu. Oke, ini sekedar contoh aja ya. Nah, ini contoh yang lain. Ini sebenarnya foto jurnalistik ya, foto dari sebuah koran. Kalau konotasi udah pastilah ini ya, pasti segera muncul konotasi nih kan. Dari sudut pandang pun manapun gambar ini dibuat, pasti muncul konotasi tentang apa itu? Tentang kehancuran, tentang ketakutan, tentang ya. Nah, berarti ini kan di dalam foto ini ada sesuatu yang tidak sekedar konotasi ya, yang tidak berhenti di konotasi. Foto ini menggugah afeksi kita nggak ya, emosi, perasaan dan sebagainya. Maka dia konotasinya bisa bekerja lebih jauh gitu. Yang kalau tidak salah di teori waktunya si Deleuze kemarin itu dia menyebutnya affection image, ya, image yang memberikan pengaruh afeksi. Nah, di foto pun bekerja. Gambar seperti inilah yang memungkinkan beberapa orang seperti Ronaldo, Jackie Chan itu kan datang ke Aceh ya. Berarti gambar itu mengundang ini emosi dan sebangsanya gitu. Oke, ini sebuah fotografi seni. Ini sebuah fotografi seni, nggak tahu seniman dari mana ini ya. Kira-kira apa yang ingin dia tampilkan dengan memoto pohon-pohon yang berkabut gitu?
ada nilai estetik di sini ya. Nah, berarti kan dia ingin menampilkan sesuatu yang estetik. Tapi ada nilai yang di luar estetik nggak? Kalau yang masuk wilayah semiotik kira-kira di dalam hal apanya? Kalau tadi ini indah, komposisinya harmonis atau dan seterusnya, itu kan urusan estetik. Tapi urusan semiotik apa di sini? Ya minimal kan urusan konotasi kan ya. Ini gambarnya memberikan konotasi tertentu. Bahkan juga mungkin ada kemungkinan ada metafor di sini. Kita tidak tahu. Jangan-jangan dia mengumpamakan pohon dan kabut itu dengan sesuatu. Nah, jadi itu kemungkinan semiotik yang bisa bekerja ya di gambar ini. Oke, nanti kita bisa kembali ke sini. Oke, nah saya hari ini barangkali lebih fokus ke ini ya, ke teori semiotika fotografi dari Roland Barthes. Saya fokusnya lebih ke situ. Mungkin juga ada teori-teori lain tentang fotografi, tapi Barthes ini memang yang paling menonjol teorinya tentang fotografi. Sementara dia sendiri sebenarnya terkait dengan fotografi, dia ada dua periode pemikiran Roland Barthes itu tentang fotografi. Yang pertama, dia melihat fotografi itu dalam kacamata semiotika struktural semiotik. Nah, itu terlihat di bukunya Image, Music, Text itu, di mana dia di sana mencoba menunjukkan, mempelajari foto dalam konteks struktur, pesan-pesannya, bagaimana pose, teknik-teknik framing dan sebagainya, menghasilkan konotasi, mitos-mitos yang ada di balik foto, itu yang dia pelajari. Nah, ini kan yang dulu kita pelajari sebagai semiotika struktural ya. Tapi dia juga mengkaji foto itu di dalam aspek yang sangat spesifik ya. Sudut pandangnya fenomenologi, tapi mungkin juga masih ada muatan semiotika di dalamnya, karena seperti yang dikatakan Deleuze kemarin, sebuah gambar bisa mempengaruhi afeksi. Nah, fenomenologi itu kan ilmu tentang kesadaran. Bagaimana sebuah foto yang kita lihat berurusan dengan kesadaran kita, dengan pikiran kita, dengan perasaan kita. Jadi tetap ada urusannya dengan semiotika nanti, walaupun sudut pandangnya fenomenologi. Itu bukunya Kamera Lucida. Dia mempelajari relasi foto dengan ruang, dengan waktu, dengan kesadaran orang yang melihat foto itu. Jadi kurang lebih begitu. Saya mungkin masuk yang pertama ya, tentang semiotika struktural itu sendiri. Semiotika foto secara struktural. Urusan Roland Barthes yang sangat menonjol ya di dalam semiotika foto itu adalah bagaimana foto menghasilkan konotasi. Itu yang dia banyak bicarakan. Apakah sebuah foto menghasilkan denotasi? Nah, kalau sebuah foto tidak ada denotasinya, itu berarti kan bukan foto. Kan foto itu kan menggambarkan sesuatu, berarti kan dia mesti denotasi, maka itu kan tidak menarik untuk dianalisis kan. Sehingga yang tersisa untuk analisis foto itu konotasinya, mungkin nanti mitos di baliknya. Makanya dia lebih fokus pada konotasi itu sendiri. Menurut Roland Barthes ya, konotasi foto itu, konotasi itu kan artinya kan ini ya, kesan, apalagi itu, terutama kesan lah gitu ya, pandangan kita tentang ini, tentang sebuah foto itu berasal dari ini, dari dua hal.
Yang pertama, bagaimana foto memodifikasi realitas. Jadi banyak sekali foto itu dimanipulasi ya. Kalau di zaman dulu fotografi analog, manipulasi itu biasanya di kamar gelap. Nah, kalau di dalam fotografi digital sekarang, manipulasi itu sudah mulai dari kameranya sendiri. Nanti ada lagi manipulasi di komputer. Itu disebut dengan modifikasi realitas. Sehingga di situ ada trik efek, ada pose, ada manipulasi objeknya. Tentunya ini banyak lagi ya. Kemudian ada cara kedua menghasilkan konotasi itu trik-trik estetik yang diistilahkan di dalam teori fotografi, ya saya rasa kan istilahnya udah umum nih kan ya. Ada fotogenik, ada estetisasi, ada sintak. Sintak tuh menyusun ini elemen-elemen di dalam sebuah foto. Jadi artinya keseluruhan yang paling kanan itu ya, ada trik efek, ada pose, seluruhnya berujung tujuannya menghasilkan konotasi, menghasilkan kesan tertentu, menghasilkan ideologi tertentu. Makanya kadang-kadang fotografer itu kan kadang-kadang menggunakan ini ya, menggunakan trik-trik gelap terang. Secara tidak sadar dia sedang berurusan dengan akan menghasilkan konotasi tertentu gitu. Kalau gelap terang atau fokus kabur gitu ya. Nah, orang yang dikaburkan itu orang tidak penting gitu kan. Maka fotografer itu sedang berurusan dengan konotasi. Mengkonotasikan yang ini nggak penting, yang ini penting. Oke, kita coba teruskan. Jadi pada dasarnya ini yang disebut dengan konotasi itu. Ini sekedar ini aja ya, sekedar cara kerjanya. Cara kerjanya itu ya pada dasarnya fotografi itu kan realitas direkam kan ya, difoto. Ketika merekam realitas itu ada trik-trik kamera, ada trik-trik cetak, ada trik-trik komputer dan sebagainya. Maka yang kita hasilkan realitas foto. Pertanyaannya itu kan foto itu realitas nggak ya? Ya, foto itu realitas lah, itu kan bisa kita pegang, bisa kita lihat gitu ya. Nah, disebutnya realitas foto. Berbeda karena ada trik-trik, ya dia bisa berbeda dari realitas yang sebelah kiri. Realitas yang sebenarnya. Konotasi adalah salah satu cara memanipulasi realitas yang sebenarnya. Misalnya ya, kalau di kelas ini, saya melihat semua orang ini sama nggak ya? Ada yang kabur, ada yang jelas gitu. Kan nggak ada ya, sama aja semuanya. Tapi kalau ketika saya foto, yang penting hanya 2 orang yang depan, yang belakang saya kaburin gitu. Berarti kan teknik mengaburkan itu teknik ingin memberikan konotasi. Ingin memodifikasi realitas sehingga hasil fotonya bukan realitas kan? Hasil fotonya realitas yang sudah manipulasi tadi. Nah, itu yang disebut dengan realitas foto. Realitas foto ini ada urusan dengan budaya, dengan ideologi, ada urusan dengan sistem nilai. Mengapa foto-foto peristiwa sadis gitu ya, terus ketika ditampilin di foto dikaburin bagian-bagian tertentu? Itu kan urusannya sudah dengan sistem nilai. Oke, ini contoh saja dari ini bagaimana kita membedakan antara realitas dengan realitas foto. Saya rasa ini sudah pernah kita analisis dulu ya. Oh belum. Ini kan Bill Clinton ini. Bill Clinton digambarkan sebagai homoseksual sedang bermesraan dengan homo yang lain gitu ya.
Ini kan sedang bermesraan itu yang seperti itu. Apa yang terjadi di sini? Ini bukan realitas. Ya, karena fotografer dan mungkin juga orang-orang di pengolahan komputer grafiknya, ini kepalanya Bill Clinton yang digabungkan dengan badan, ya yang dua itu memang homo gitu. Nah, kepalanya digabungkan. Makanya di sini kan fotografi itu kan bisa ini ya, bisa menghasilkan realitas yang seakan-akan gitu kan. Ini seakan-akan realitas. Itu yang tadi kita maksud. Ini adalah menghasilkan konotasi, gambar yang dimanipulasi ini. Gambar yang memanipulasi realitas menghasilkan konotasi. Konotasinya apa? Kan mudah sekali. Bill Clinton homo, Bill Clinton orang abnormal, Bill Clinton orang tidak layak jadi presiden kan ya. Oke, jadi tadi kita berbicara mengenai ini ya, mengenai dari mana saja konotasi itu muncul. Pertama tadi dari trik efek. Trik efek itu tadi udah kita cobakan ya. Ada trik di kameranya, ada trik di mana? Ya kalau dulu kamar gelap, kalau sekarang sudah komputer grafik ya. Nah ini artinya trik efek di dapur apa ini? Dapur desain grafisnya ya. Ya kan kurang lebih begitu kan. Nah itu yang kita sebut bahwa trik efek itu menghasilkan konotasi. Foto Bill Clinton ini pakai trik efek nggak? Dalam pengertian apa? Manipulasi gambar kan? Nah, karena dimanipulasi menghasilkan konotasi terhadap Bill Clinton nggak? Ya, tadi udah kita bicarakan kan ya. Nah ini rahasianya kan. Bisa nggak kita menghasilkan konotasi bahwa Bill Clinton itu homo tanpa gambarnya dimanipulasi? Nggak bisa. Iya, makanya trik efek itu ada tujuannya menghasilkan, kita ingin menyerang seseorang lah. Memberikan konsep tentang seseorang, nilai apapun lah namanya itu kan ya. Nah, mau tidak mau melalui ini manipulasi si gambarnya. Ada teman saya yang di ITB juga sih sudah berumur berapa ya? 70 tahun. Mau ulang tahun ke-70 ya. Datang ke Yonas minta difoto untuk ininya. Untuk brosurnya gitu. Terus ngomong ke Yonas, tolonglah saya ditampilin seperti orang berumur 50-an lah gitu kan. Dan Yonas tuh bisa ternyata. Rambutnya yang putih tuh agak seperti hitam gitu kan ya. Mukanya yang keriput itu dibuat kencang gitu. Dan memang dihasilkan gambar yang lebih muda gitu. Nah itu trik efek. Konotasinya apa? Saya muda. Muda itu kan konotasi. Kemudaan, ketuaan, itu kan konotasi. Ketuaan itu bukan dalam pengertian terlalu tua ya, ketuaan. Oldness gitu, ketuaan. Oke, jadi itu trik efek ya. Nah, kemudian pose itu juga bisa menghasilkan konotasi juga. Salah satu aspek dari pose itu adalah ada stereotype. Jadi ada stereotype pose perempuan, ada stereotype pose laki-laki, ada stereotype pose ibu-ibu, anak-anak dan seterusnya. Artinya kita memahami sebuah gambar itu maskulin karena feminin karena perempuan yang ditampilkan mempunyai pose yang
yang kita pahami bersama sebagai feminin itu namanya stereotype kan. Jadi ada pandangan umum kalau perempuan kalau ditampilin foto duduknya bagaimana gitu. Mestinya gitu ya. Secara sosial. Nah, itulah stereotype. Saya rasa Yonasa pasti tahu itu. Ya kan, kalau kita perempuan disuruh duduk, nah duduknya gimana? Yonas pasti tahu, fotografer pasti tahu. Agar saya tampil seperti perempuan. Dan pada dasarnya pose itu ada kode-kode budaya yang mengaturnya gitu ya. Yang tadi kita sebut bahwa seluruh stereotype itu pastilah kita sepakati secara implisit di dalam kebudayaan kita. Bahkan ada satu pembedaan ya, stereotype wanita timur dengan wanita barat. Nah, kalau fotografer juga pasti tahu itu. Kalau wanita barat, posenya gimana? Fotografer akan mengatakan lebih liberal, lebih terbuka, lebih seenaknya. Kalau wanita timur cenderung lebih esoterik, lebih melindungi dirinya, lebih supaya tidak terlihat, kan ya, menutup-nutupin. Nah, jadi ada stereotype barat timur. Ini kita ambil contoh saja ya. Yang paling kiri itu Marilyn Monroe, udah jadul sekali itu ya. Tapi Marilyn Monroe itu sangat terkenal dengan posenya kan. Ya, pose-posenya di dalam film-filmnya, dalam foto-fotonya. Pada dasarnya pose-pose yang gimana? Nah, itu yang disebut dengan stereotype. Jadi ada stereotype sensual, ya. Contohnya seperti itu ya. Dia difoto begitu, terus dengan tangan yang diangkat, dengan mulut yang membuka, ya, ya, disebutnya mulut yang merekah, gitu kan ya. Maka ketika foto model difoto oleh fotografer kan sangat ini ya, sangat nyebelin gitu kan ya. Senyumnya bibirnya kurang kebuka dikit, foto, masih kurang kebuka. Jadi sampai yang difoto sampai mungkin 100 kali buka mulut gitu kan. Nyebelin memang gitu. Kenapa? Karena ingin menghasilkan konotasi yang pas gitu. Jadi lihat saja orang foto model difoto, dan itulah di situ bekerja konotasi. Pose itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh fotografer kan ya. Kalau sensual ya harus sensual. Misalnya ya, kalau sekiranya Marilyn Monroe itu ketawa ngakak gitu ya di foto, kira-kira ada sensualitasnya nggak? Kurang. Iya. Iya, kurang. Justru karena bibir tadi merekah itu. Dan Oke, yang ini ada unsur sensualitasnya nggak? Ya, karena bukan ditujukan untuk itu. Ya kan, jadi beda kan ya foto yang kiri dan yang kanan itu. Maka artinya apa? Ketika pose itu diatur sedemikian rupa, dia pasti dengan tujuan menghasilkan satu konotasi tertentu. Ya nggak usah Marilyn Monroe lah, kita juga sering kan berfoto-foto bersama gitu ya, kan kita ngatur pose kita. Kalau lagi gembira, angkat tangan semua gitu kan. Apa tujuannya? Menghasilkan konotasi itu. Kita sedang gembira. Oke, nah selain dari tadi ada trik efek ya, ada pose. Kadang-kadang objek itu juga objek yang dimasukkan ke dalam foto ya, memberikan konotasi. Fotografer kan tidak sembarangan ya mengambil
satu setting. Di sini juga termasuk kameraman film juga termasuk. Kameraman foto, kameraman film sama saja gitu. Artinya ketika di sebuah foto atau di sebuah film disertakan benda-benda, maka dia ingin memberikan konotasi. Misalnya apa contohnya ya? Oke deh, nanti aja. Di sebuah gambar seseorang ditampilkan di belakangnya rak buku. Nah, segera muncul konotasi, wah ini orang pintar gitu kan. Apa? Wisdaan. Iya. Tapi kalau yang ditampilkan stick golf, kita langsung, wah orang kaya. Nah, jadi stick golf itu berperan untuk memberikan konotasi. Makanya orang sering berfoto kan ya, ngatur di belakangnya apa gitu. Suka sekali mobil kan ya. Atau rumahnya yang mewah misalnya. Nggak ada orang yang, atau jarang lah orang yang, saya berfoto di belakangnya becak misalnya gitu kan. Ada juga, tapi nggak banyak yang gitu. Berarti benda itu memberikan konotasi pada kita yang terkait dengan benda itu. Nah, di dalam semiotika ya, benda itu menjadi indeks dia. Buku, stick golf, itu dia menjadi indeks. Menjadi indeks itu menjadi sesuatu yang menunjukkan gitu kan ya. Kadang-kadang fotografer kan sering gitu ya, yang dia foto tuh hanya 3 gelas, cangkir gelas di atas meja. Buat kita, buat apa sih gitu ya? Padahal sebetulnya yang ingin difoto, yang ingin diceritakan oleh si fotografer itu bukan 3 gelasnya, itu 3 orang tamunya gitu. Nah, kadang-kadang kan bisa begitu. Itu artinya si gelas tuh, cangkir tuh menjadi indeks, menunjukkan, mewakili sesuatu. Kita cobakan di ini ya, di sebuah gambar. Ini iklan kebetulan. Oke. Di sini objek yang muncul mobil atau ban. Nah, yang ini kan teknik fotografi berarti kan ya, yang dibuat foregroundnya ban, backgroundnya mobil. Berarti yang penting apa? Yang penting ban. Ya karena ini memang iklan ban. Terus kemudian apa urusan ban itu dengan perempuan yang berdiri itu? Nah, itu metafor kan ya? Itu metafor. Ya. Tapi yang kita masuk di sini, objek itu juga sering dimanipulasi seperti manusia juga gitu. Jadi minimal 3 ya yang menghasilkan konotasi tadi, yang berasal dari trik realitas, modifikasi realitas. Pertama, modifikasi teknik kamar gelap, komputer, kemudian modifikasi pose orangnya, diatur pose orangnya kan ya. Yang terakhir tadi manipulasi objek-objek di dalam sebuah foto. Nah, cara konotasi yang lain melalui estetik. Kalau tadi kan trik, efek. Ada juga melalui estetik, dimensi estetik dari fotografi. Salah satu dari manipulasi estetik itu adalah fotogenik. Istilah fotogenik ini sejauh yang saya pahami dari Roland Barthes ya. Mungkin ada istilah khusus di fotografi, saya juga nanti kita pelajari lah. Tapi menurut Roland Barthes, fotogenik itu pesan-pesan yang bermuatan konotasi
dari sebuah foto ya, melalui permainan cahaya, exposure, dan teknik cetak ya, pada foto. Jadi ada objek yang difoto, di sini ada fotogenik, itu memakai teknologi lighting, exposure, print, komputer, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan fotogenik. Nah, contohnya ini. Atau kalau kita mau ya, semua wanita yang ditampilin di dalam iklan sabun Look itu benar-benar putih nggak? Kan ide Look itu kan whiteness ya. Whiteness itu keputihan, gitu kan? Putihan. Nah, tapi artinya kan kulit yang putih ya. Tapi semua wanita yang ditampilin sabun Look itu benar-benar putih nggak? Enggak kan, nggak sama putih semua. Cuman dia dibuat tampak putih melalui pencahayaan, melalui ya macam-macam teknik kan ya. Nah, itulah fotogenik. Banyaklah kita lihat contoh-contoh ya, di internet juga banyak itu. Gambar wanita sebelum difoto, gambar wanita setelah difoto. Atau kalau mau kita lihat contoh yang lokal kita ya. Iya, ya. Foto kawinan dengan foto jalan-jalan gitu kan. Iya. Jadi dengan mudah kita melihat mana yang asli, mana yang fotogenik, yang dimanipulasi. Termasuk tadi teman saya tadi. Nah, ini juga sama. Ini kan banyak manipulasi di sini. Cahaya, yang jelas pencahayaan. Kalau agar orang terlihat lebih muda, padahal udah agak tua ya, jangan pencahayaannya dari bawah. Kalau dari bawah nanti garis-garisnya kelihatan gitu. Nah, kayak gitu kan, itu fotogenik gitu kan. Oke, jadi apa tadi fotogenik ya? Saya rasa contohnya macam-macam ini. Ada yang disebut oleh Barthes itu estetisasi. Estetisisme ya, bukan estetisasi. Yaitu bukan manipulasi cahaya, bukan trik efek tadi, tapi teknik komposisi, menyusun elemen-elemen gambar kan ya. Jadi penggunaan elemen-elemen seperti figur, simbol-simbol yang sudah diatur ada konvensinya ya, untuk menghasilkan efek-efek tertentu. Jadi komposisi itu bisa menghasilkan efek psikologis, bisa politis, bisa kultural, bisa spiritual. Nah, yang kita ambil contoh di sini, estetisasi itu kan komposisi ya. Jadi kita mengatur komposisi si objek yang akan kita foto. Mungkin nanti dibantu oleh teknik trik efek tadi gitu. Oke, ini kira-kira yang disebut komposisi di sini gimana nih? Kalau kita pakai teknik di dalam teknik psikologi persepsi kan ada istilah Gestalt ya. Gestalt itu kita melihat gambar atau mendengar melihat lah gitu kan. Nah, ketika kita melihat, kita segera mengorganisasi apa yang kita lihat. Organisasi itu artinya membuat skemanya di dalam pikiran kita gitu. Sehingga kita mengatakan, oh gambarnya simetris, oh gambarnya hierarkis, oh gambarnya semuanya egaliter, sama gitu kan.
Nah ini gimana? Kurang lebih di sini kan organisasi fotonya ya, kan begini ya. Ini ada objek 1, ini ada objek 2, ini ada pemisah. Yang ini pemisah. Kurang lebih kan begitu organisasi ini, si foto ini. 1 itu peledakan WTC. Yang kedua ada anak gelandangan. Fotonya kurang jelas ya. Yang di bawah itu anak gelandangan melihat WTC itu, tapi dengan ekspresi wajah dan body language yang seperti tidak peduli. Nggak terkejut, nggak kaget, nggak histeris, dia melihat seperti biasa aja gitu. Nah ini kan sebuah fotografi ini kan. Jadi itu diatur nggak ya? Nah kita di sini bisa mengatakan ya, si anak itu kan disuruh berpose kan? Dengan teknik fotografi yang sekarang bisa saja berposenya di satu tempat yang lain. Tapi anggaplah di situ. Nah, dengan berpose yang kontradiktif dengan peristiwa yang di belakang, konotasinya apa? Ini kan tujuan estetisasi, tujuan mengatur-ngatur ini apa namanya objek yang difoto itu, tujuannya kan menghasilkan konotasi. Apa konotasi yang segera muncul ya? Ada yang terlupakan. Jadi ini dunia orang yang terlupakan kan ya. Jadi mata bermiliar orang kan terfokus pada yang di atas, yang di bawah itu terlupakan. Nah itulah ini konotasinya tentang keterlupaan. Dari mana konotasi keterlupaan itu muncul? Dari bidang pembatas ini. Jadi bidang pembatasnya sangat penting. Di situ diwakili oleh dinding sebuah tembok lah gitu ya. Itu yang membatasi gitu. Ini sekedar contoh apa yang kita sebut dengan tadi komposisi. Silakan nanti mencari contoh yang lain, kan banyak, luar biasa banyak kemungkinan komposisi ya. Gambar satu ditaruh kanan, yang lain kiri, atas, bawah, depan, belakang, seperti ini ya, seperti iklan foto di iklan angker bir itu kan komposisi. Laki-laki depan, perempuan belakang, birnya di antara laki-laki dan perempuan, birnya itu. Nah itu kan masalah komposisi. Jadi dengan mudah kita di sini melihat ya, komposisi itu justru yang ini menjadi apa namanya motornya konotasi. Seperti ini juga yang barusan. Sehingga di sini ya dihasilkan tadi yang kita katakan ada efek politis. Di sini efeknya politis ini. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Terlihat efek politis di mana sih di situ? Ya kalau udah urusan orang yang dimarginalkan, dilupakan, dieksklusi gitu ya, itu kan urusan politis sudah. Diabaikan. Jadi ini mengandung konotasi yang politis. Konotasi juga bisa muncul dari Barthes itu menggunakan istilah sintak. Sintak itu sintak itu pasti berhubungan dengan komposisi ya. Tapi sintak itu lebih berurusan dengan aturan-aturan, kesepakatan-kesepakatan. Sehingga kita bisa mengatakan ya, sintak memang berurusan dengan komposisi
bagaimana sebuah foto disusun ya, dikomposisikan, termasuk urutan-urutannya dengan menggunakan sintak atau grammar tertentu, sehingga kita bisa mengatakan ada grammar album, ada grammarnya foto majalah, ada grammarnya foto jurnalistik, ada grammarnya foto kenegaraan gitu. Nah, masing-masing mempunyai grammar kan. Foto-foto kenegaraan itu ada aturannya nggak? Nah, itulah grammarnya. Menghasilkan konotasi tertentu nggak foto kenegaraan itu? Konotasinya kurang lebih berkaitan dengan apa? Kalau foto kenegaraan. Ada nggak foto kenegaraan, menteri-menteri dengan presiden, fotonya pada nyantai semua ya, lagi ngerokok, gitu. Kenapa nggak ada ya? Karena ada konotasi yang dibangun di situ. Nah, konotasinya paling-paling kan berurusan dengan kekuasaan, kemuliaan, kewibawaan, kan paling dengan itu kan ya. Nah, jadi memang mengapa mereka diatur untuk menghasilkan konotasi yang seperti tadi. Dan itu menjadi masalah ya, menjadi masalah ketika pejabat-pejabat orang-orang yang berkuasa itu berfoto di publik gitu. Iya. Nah, maka kemarin muncullah masalah ya, menteri apa itu ya? 2 menteri berfoto dengan 4 kedi santai gitu kan, seperti merangkul 4 kedi itu merangkul menterinya, diekspos oleh media kan ya. Dengan media itu membangun konotasinya gimana tuh dibangun media tuh? Menterinya amoral, menterinya, padahal dia berfoto ini ya, yang bikin sudut pandang tuh si fotografernya. Maksudnya 2 menteri itu nggak begitu gitu. Makanya sudut pandang itu bisa menghasilkan kesan amoral tadi. Nah, ini yang kita sebut dengan sintak ya. Sintak itu menyusun kan. Aturan dalam menyusun. Kalau yang kita contohkan di sini menyusun foto-foto ya di dalam sebuah majalah ini, tujuan utamanya menghasilkan konotasi ini kelas menengah. Nah, itulah foto-foto yang memberikan konotasi kelas menengah. Kira-kira yang bekerja di sini apa ya? Teori-teori Peirce yang bekerja di sini apa? Teori Peirce yang bekerja di sini semua 4 foto itu semuanya indeks. Iya. Indeks apa? Indeks dari kan indeks itu kan menunjukkan, mewakili. Nah, 4 gambar kan menunjukkan kelas menengah kita gitu ya. Ini kan di Indonesia ini. Bukan kelas menengah apa? Orang kaya baru itu memang kelas menengah atas nih, kelas menengah atas. Kalau saya tambahan 5 lah di sebelah kiri itu bajai gitu ya. Gimana? Ya, konotasinya ini pengusaha bajai. Iya. Orang kaya baru pengusaha bajai itu kan. Nah, ini makanya mengkombinasikan gambar-gambar itu sangat kritis juga ya. Kalau kita salah naruh gambar, maka konotasinya nggak akan kecapai kan? Nah, makanya kalau di film barat gitu ya, di film barat tuh sangat hati-hati fotografer itu, jangan sampai ada satu benda yang kebawa gitu di dalam filmnya gitu kan ya. Nah, kalau di Indonesia tuh dibiarin aja benda-benda itu kebawa dan itu merubah konotasi. Oke,
Oke, Bart itu juga membicarakan ini ya, di samping tadi konotasi ya. Relasi antara teks dengan foto. Ini kan sering muncul ya. Di pameran foto juga kan ada fotografi, ada di bawah captionnya. Di koran ada foto, ada tulisan. Majalah juga, di album kita juga gitu. Nah, sehingga teks itu memainkan peran yang penting juga di dalam fotografi. Menurut Roland Barthes ya, relasi antara foto dengan teks itu hanya ada dua. Pertama yang dia sebut dengan anchor. Anchor itu bahasa Indonesianya menjangkarkan ya. Jangkar. Anchorage itu menjangkarkan. Maksudnya, apa fungsi jangkar di kapal itu? Menetapkan ya. Ya, mengukuhkan, menetapkan supaya tidak lari kemana-mana, gitu kan? Maka fungsi menjangkarkan itu artinya sebuah teks ya berfungsi memfikskan, apa tadi, menetapkan makna, mengukuhkan makna, mengendalikan makna, tapi juga merepresi makna, sekaligus membatasi. Oleh karena itu, maka anchoring, penjangkaran itu sangat bersifat ideologis, dia sangat bersifat politis. Misalnya gini, di sebuah pameran foto ya, di Galeri Sumarja ini ada sebuah foto, tapi di bawahnya ada sebuah judul yang diberikan oleh fotografernya. Nah, judul itu merepresi kita nggak ya? Membatasi kita nggak? Iya, dia membatasi kita. Padahal makna foto itu bisa macam-macam kan ya, tergantung dari sudut pandang mana kita mau lihat foto itu. Ketika sudah ada caption judul di foto, maka judul itu anchor, menjangkarkan, memastikan, sekaligus membatasi. Maka di dalam relasi antara gambar dengan foto di pameran-pameran foto itu relasinya anchor. Relasi gambar kita di album dengan tulisan yang kita buat itu anchor. Lukisan dengan judul gitu juga. Tapi ada relasi lain yang bukan anchor, namanya relay. Relay itu relasi antara teks dengan gambar itu complementary. Komplement itu saling melengkapi ya. Komplementer itu saling melengkapi. Mutual itu saling mendukung, saling menguntungkan. Relay itu artinya relay itu kan memberikan makna ya, tapi signified itu merupakan kombinasi dari ini, dari teks dan gambar. Nah, sehingga di sini ya kita bicara film dan komik. Coba kita beri contoh ya. Ini anggap saja fotografi ini ya. Anggap saja fotografi seni. Nah, hubungan antara foto dengan tulisan ini itu anchor. Tulisan itu membatasi kita, mendefinisikan si gambarnya. Kalau dalam teori yang pernah kita Don dan Si ya. Tulisan itu
redundant dalam pengertian sebetulnya apa yang ditulis oleh di tulisan itu sudah ada di gambar itu. Kita juga mungkin udah ngerti, ya kan? Ketika kita melihat iklan si ibu tua yang tidak bahagia melihat fotonya yang disobek, gitu kan ya? Sebetulnya kita udah ngerti itu adalah perceraian. Tapi mengapa masih ada tulisan divorce? Nah, tulisan divorce itu anchor menjangkarkan. Supaya apa? Supaya gambar si ibu tua itu tidak kita maknai macam-macam. Nah, itulah fungsi teks gitu ya, fungsi tulisan. Termasuk yang di tengah itu. Tapi kalau yang di kiri ini tidak begitu. Ini Antasari Azhar, gambarnya ada di bawah tulisan tentang dia. Kadang-kadang juga ada caption kan ya di bawah. Ini ada tulisan, ada caption. Apa relasi antara gambar Antasari Azhar itu dengan tulisan di bawah itu? Saling mengisi. Kadang-kadang kan kita baca koran gitu ya, baca majalah, kita baca tulisannya, sesuatu kita hanya bisa pahami ketika kita melihat gambarnya. Nah, ketika kita melihat gambarnya, gambar itu hanya kita pahami kalau kita baca tulisannya. Jadi saling mengisi, komplementer namanya. Di komik juga begitu. Komik itu kan ada gambar, ada tulisan kan. Walaupun gambarnya bukan foto, tapi ada nggak komik yang gambarnya foto? Ada juga kan ya? Ada. Berarti kan di sana juga ada fotografi. Oke, antara gambar komik dengan tulisannya bukan anchor itu pada umumnya, tapi saling komplementer. Ya. Batasan teks yang menjangkarkan dengan yang mengirim kata-katanya yang membatasi kalau itu teks itu sebagai menjangkarkan. Sebetulnya kan keberadaannya aja. Iya, misalnya gini ya. Ini foto seni ya. Ini foto seni, ini judul yang diberikan oleh si fotografernya. Misalnya judulnya galau gitu. Judul fotonya galau. Ya kan? Nah, judul foto itu mendefinisikan pada kita nggak makna si foto itu. Segera kan kita sering melihat pameran foto gitu ya, mula-mula ngelihat gambarnya, kita mikir kan ya, mencari-cari konotasi, ini apa sih gitu. Muncul beberapa konotasi, kita lihat ke bawah, oh galau gitu kan. Nah, artinya kan galau tuh merepresi kita lah, itu apa namanya, menghambat kita untuk menafsirkan secara kreatif. Mestinya kan bisa macam-macam kemungkinan kan ya. Nah, itu yang dimaksud dengan keberadaan, terserah isinya apa, tapi yang keberadaan teks itu menjadi jangkar gitu. Kalau dihubungkan dengan Iklannya. selama ini kan ketika saya di iklan tuh selalu meyakini bahwa si headline itu dia akan membatasi gambar karena pesan harus sampai ke, cuman saya lihat ada teks yang memang sangat langsung mengulang gambar dan lagi yang menarik perhatian di tidak langsung menjelaskan si gambarnya, kayak yang mulai masuk kan dapatkan bonus komunitas 1 dapat bonus 2 itu kan langsung ada yang teks yang lebih imajinatif ya, lebih provokatif gitu, jadi tidak langsung gambar. Iya. Artinya gini ya, di dalam fotografi bekerja jangkar tadi ya, pada umumnya. Di dalam komik bekerja relay. Nah, di dalam sebuah iklan bisa bekerja dua-duanya. Bisa dua-duanya bekerja saling saling memperkuat makna iklan itu gitu. Jadi saya rasa bukan berarti di satu gambar hanya bekerja satu prinsip gitu ya. Bisa dua-duanya, terutama untuk gambar-gambar yang kompleks kan di iklan.
Karena gini ya, kadang-kadang tujuan iklan itu kan memberikan message ya, pesan kan. Tapi kadang-kadang juga harus mendorong eye catching ya, menarik perhatian. Nah, menarik perhatian itu dengan cara apa? Ya, mengembangkan konotasi-konotasi. Kan pada dasarnya konotasi kan, yang dikembangkan di iklan gitu. Kalau message, mestinya denotasi. Message itu kan sejelas mungkin. Nggak bisa konotatif. Konotasi kan ini ya, bisa plural. Nah, kalau message itu kan, belilah rokok ini, kan harus denotatif. Harus, kan denotasi itu kan eksplisit, pasti, tunggal, jelas gitu ya. Itulah denotasi. Kalau belilah rokok harus jelas nggak itu? Nggak bisa kan sebuah iklan pesannya adalah Anda boleh lo beli rokok ini, boleh juga enggak gitu kan. Nggak bisa. Nah, yang boleh plural itu konotasi. Nah, konotasi itu wilayahnya lebih ke wilayah meaning. Apa namanya? Bukan kita harus membedakan message dengan meaning lah gitu. Boleh nanya, Pak? Ya. Saya pernah melihat iklan Audi, Pak. Audi. Dia menggunakan teknik fotografi, hanya ada mobil di tengahnya, kemudian backgroundnya itu hitam semua. Dan di atas gambar foto mobil tersebut, selamat untuk BMW yang telah mendapatkan penghargaan the best car of the year tahun berapa gitu. Kemudian di bawah mobil ada lagi dari Audi pemenang 8 kali rally Le Mans atau apa. Nah, itu kan kontradiktif dengan antara yang di atas dengan yang di bawah. Kira-kira peran kedua teks tersebut sebagai anchor apa sebagai relay? Jadi kita dalam konteks ini ya tidak bisa membicarakan relasi antara Audi dengan BMW-nya. Itu kan sudah urusan wilayah-wilayah seperti misalnya metafor, ideologi, mitos, kan itu wilayah situ ya. Kalau dalam konteks ini paling kita bisa membicarakan antara tulisan dengan gambar foto mobil Audi-nya, tulisan dengan foto mobil BMW-nya, paling hanya itu. Karena urusan kita kan dengan fotografi gitu ya. Di sini nih. Nah, jadi dua prinsip yang digambarkan Barthes ini hanya berurusan dalam konteks relasi antara tulisan dengan foto. Nah, itu. Di luar itu mungkin bekerja cara kerja yang lain lagi tadi itu kan ya, ideologi. Jadi ini harus kita batasi gitu ya. Nah, bagaimana kalau film? Di film itu kan ada gambar ya. Di film itu kan gambarnya gambar moving image. Tapi ada juga tulisan kan? Apa sih namanya itu tulisan itu? Teks ya. Nah, ada apa hubungan teks dengan film, dengan gambar film? Pada dasarnya adalah relay. Ya. Bukan membatasi kita ya. Kan pada dasarnya kan mentranskripkan apa yang dikatakan oleh tokoh atau menjelaskan. Nah, kalau yang menjelaskan itu dia menjadi anchor. Menjadi anchor. Misalnya ada tulisan ini suasana kacau di tahun 1882, itu anchor itu. Karena dia sudah mendefinisikan si gambarnya kan. Tapi kalau transkrip apa yang dikatakan orang itu relay. Jadi artinya di film bisa bekerja dua-duanya. Ada lagi ya, Roland Barthes itu menggunakan istilah logo teknik. Logo teknik itu berkaitan dengan trik efek tadi, cuman yang lebih spesifik gitu.
Kalau trik-trik tadi kan trik cahaya, trik suara, trik dan diafragma dan seterusnya ya. Kalau logo teknik dia lebih rumit ya. Salah satunya adalah simulacrum itu, yaitu manipulasi realitas untuk berbagai tujuan. Mungkin ada yang melihat ini kan sama dengan yang tadi gitu ya. Sama dengan foto Bill Clinton tadi kan ya. Yang Bill Clinton tadi namanya apa tadi? Triknya apa tadi tuh? Fotogenik ya? Apa tadi? Ya? Trik efek ya? Trik efek ya. Nah, artinya simulacrum itu, logo teknik itu pasti dia termasuk ke dalam trik efek. Cuman dia lebih kompleks, lebih canggih karena apa? Menggunakan teknologi yang lebih canggih. Makanya simulacrum itu kan memerlukan teknologi yang lebih canggih kan. Seperti ini misalnya, ini sama dengan yang tadi sebetulnya ya. Kepalanya Hillary Clinton digabung dengan badannya seorang pelacur gitu kan, untuk memberikan konotasi Bill Clinton itu Hillary Clinton orang yang jalang ya, wanita jalang. Saya rasakan banyak sekali contoh-contoh sehari-hari ya yang seperti ini tuh di kita juga banyak itu. Jadi simulacrum manipulasi realitas, kadang-kadang dengan teknologi yang sekarang ya, kamera digital, manipulasi realitas itu bukan dalam pengertian realitasnya yang dimanipulasi ya, orang-orang posenya diatur, benda-benda dikomposisikan, bukan itu sekarang ini. Manipulasi realitas dalam konteks kamera digital sekarang gimana? Yaitu manipulasi komputer grafik kan? Iya, melalui teknik komputer. Jadi simulacrum ini bisa lebih, yang saya tampilkan ini tidak canggih. Ini hanya 2 foto digabung jadi 1. Kalau sekarang komputer grafik, bisa wajah Bill Clinton itu digabung dengan animasi kan? Bukan dengan badan orang lain yang dipoto, tapi dengan animasi. Bisa nggak itu? Ya bisa kan? Nah, itu. Jadi simulacrum ini dalam artian berkembang terus lah gitu ya. Oke. Salah satu logotype itu adalah, tadi udah kita singgung juga, stereotype. Stereotype itu kurang lebih common sense ya. Common sense itu makna yang diterima secara umum. Jadi common sense itu makna umum. Common sense yang dikonstruksi di pikiran publik. Common sense pandangan umum ya, tapi pandangan umum itu bisa dikonstruksi melalui melalui media. Melalui cara-cara psikologi yang pada umumnya yang bekerja di iklan itu ya, gambar-gambar itu ditampilkan dalam rangka ada kaitannya dengan nama itu psikologi of lacks, psikologi rasa kurang gitu. Iya. Nah, mengapa Sabun Look itu menampilkan wanita-wanita yang putih semua? Apa yang ada di latar belakangnya?
ya stereotip tentang yang cantik itu kulit putih, itu stereotip. Dan itu ditanamkan dalam pikiran kita. Makanya selalu ditampilkan orang-orang yang putih semua. Kenapa? Karena kita merasa, semua orang merasa putih itu yang ideal. Itu yang seperti yang stereotip kan ya. Tapi caranya bagaimana ya? Caranya membuat kita itu memiliki rasa kurang. Oh, saya kurang putih. Yang ditampilin di iklan itu putih, saya kurang putih. makanya gimana tuh? Ya, belilah sabun lo kan ya, kan begitu. Begitu juga di iklan ini kan ditampilkan wanita yang ramping, karena iklannya iklan rokok Virginia Slim ya. Jadi rokok untuk orang-orang yang ansing ya. Nah, makanya Virginia Slim itu kan membuat rasa kurang kan ya. Rasa kurang itu artinya, saya gemuk. Supaya saya tetap langsing dan masih bisa merokok, ya merokoklah Virginia Slims. Jadi kita harus mengerti ini ya, unconscious yang dibangun oleh sebuah gambar. Itu harus kita ngerti gitu kan. Mengapa ditampilkan wanita-wanita, foto-foto wanita berkulit putih di sabun Look? Karena unconscious kita mengatakan saya kurang putih. Begitu juga orang yang kurus juga kan merasain nih ya, dijelek-jelekin di iklan ya. Ya, nah supaya Anda langsing, maka minumlah obat ini, obat itu kan ya. Foto ini menarik ya kalau kita analisis secara gestalt juga. Foto ini dibagi dua, kiri kanan ini. Ya, strukturnya yang kiri kanan ini ya. Begini. Yang di kiri itu orang yang tidak cantik, orang yang tidak langsing, yang tidak menarik gitu kan ya. Nah, yang sebelah kanan ini yang langsing. Ini artinya apa nih? Itu bekerja rasa kurang tadi, lack tadi itu. Orang-orang yang sebelah kiri itu orang-orang yang tidak merokok ini. Merokok Virginia Slim. Tapi benar nggak merokok itu menjadikan kita langsing? Nah, ini kan urusan konotasi di sini kan ya. Oke, di dalam fotografi juga bekerja satu fotogenik yang lain ya, yang disebutnya itu menampilkan foto itu dalam kondisi yang perfect, sempurna, tidak ada cacat. Nah, selalu foto begitu kan ya, apalagi foto-foto model, foto di majalah. Makanya tadi tuh kita katakan si model itu kan dipoto dalam satu pose sampai puluhan bahkan ratusan kali. Agar apa? Ya agar perfect. Ya. Perfeksi itu juga bisa melalui cara angle sudut pandang. Wanita ini udah tinggi gitu ya. Terus dipotonya dari bawah lagi pakai frog angle, gitu kan ya, tampak lebih tinggi. Nah itu kan teknik-teknik perfeksi ya. Seperti tadi wanita yang dipoto di iklan sabun Look sudah putih sih, tapi karena ada pencahayaan tampak lebih putih. Nah ada iklan ini sabun cuci ya, seperti Rinso Surf gitu kan ya.
ditampilin 3 anak kecil yang tengah yang bersinar tuh kan. Itu namanya perfeksi itu. Jadi banyak cara untuk ini ya, untuk menampilkan sebuah foto itu perfect gitu, tanpa cacat gitu ya. Bahkan kalau kita berfoto untuk pribadi aja gitu, kita kan perlu ini ya, perfect ya, memerlukan kesempurnaan itu. Tapi kalau kita lihat ya, pada dasarnya si foto itu dibuat sempurna itu dalam rangka apa ya? Ujung-ujungnya kan sama dengan tadi, ujungnya menghasilkan konotasi tertentu. Oke, satu teknik yang sangat luar biasa penting ya di dalam fotografi adalah framing. Jadi framing ini salah satu logo teknik tadi. Framing pembingkaian kan ya. Framing ini satu teori yang juga sangat kompleks kalau mau kita bicarakan. Tapi pada dasarnya prinsipnya adalah kita memasukkan ke dalam gambar yang kita anggap relevan, penting, tidak memasukkan yang kita anggap tidak relevan. Nah, begitu aja prinsip ini kan, prinsip framing. Artinya kita memoto sesuatu yang kita anggap penting, relevan, berguna, dan seterusnya, dan tidak memasukkan yang tidak penting, berguna. Tapi itu pengertian dasar ya. Ada juga yang malah yang tidak dimasukkan itu hal yang penting. Nah, ini misalnya ya, ini anak negro sedang menghormat apa? Ya? Bendera apa? Bendera Prancis ya. Pernah kita analisis nggak ini ya? Pernah kan ya? Ya, anak negro menghormat bendera Prancis, padahal benderanya nggak ada. Bendera itu penting nggak? Penting. Mengapa tidak ada benderanya? Karena kalau benderanya ada, gambarnya jadi panjang nanti. Ya kan? Dan nggak mungkin gitu kan ya. Dan lagi pula, kita kan bisa menggunakan logika kita. Jadi, mengapa bendera itu tidak ada? Karena kita sudah mempunyai common sense. Pastilah ini menghormati bendera, kan ya. Nah, framing ini sangat ini ya, luar biasa dia menghasilkan konotasi. Mudah-mudahan masih ingat ini ya, apa namanya, iklan Angkor Bir itu. Laki-laki tampilkan depan, perempuan di belakang. Nah, perempuannya kepalanya terpotong, ya kan? Terus laki-lakinya terpotong juga. Apa? Hanya setengah badan. Perut ke atas gitu kan. Mengapa kakinya nggak perlu? Karena yang diiklankan bir. Bir itu nggak ada urusan dengan kaki gitu. Sini, silakan sini. Jadi pada dasarnya teori framing itu teori mengenai sesuatu yang relevan dan tidak relevan. Untuk iklan bir yang relevan adalah mulut, wajah, dengan tangan. Untuk iklan sepatu yang relevan kaki. Nah itu framing itu begitu. Oke, nah jadi tadi itu yang kita bicarakan itu semiotika struktural ya, semiotika foto struktural. Ternyata Roland Barthes ini juga membicarakan foto dari sudut pandang fenomenologi. Artinya kalau mau kita kaitkan,
dia memandang foto itu, udah kita katakan tadi ya, seperti Deleuze itu melihat foto dalam relasinya dengan afeksi, dengan kesadaran kita. Dijelaskan di sini ya, fenomenologi foto itu mempelajari makna foto secara personal atau secara subjektif. Apa beda dengan semiotika struktural? Di dalam semiotika struktural, makna sebuah foto itu subjektif, personal, atau publik. Publik. Karena yang kita pelajari adalah aturan-aturan bersama, common sense, kode-kode umum, kan ya, yang ada di sebuah foto stereotype tadi. Di dalam fenomenologi foto, kita tidak lagi berurusan dengan stereotype, tidak lagi dengan common sense, tidak lagi dengan kode. Urusannya dengan itu, subjektivitas kita, pengalaman kita, kesadaran kita, memori kita, berurusannya dengan itu, gitu. Nah, sehingga sebuah gambar itu bisa menghasilkan meneror kita, bisa juga membuat kita sedih, melankoli, bisa membuat kita bahagia. Gambar yang di depan ini membuat kita bahagia atau sedih? Makanya kan tergantung kan ya. Iya, kalau orang-orang Al-Qaeda tuh gembira. Kalau orang-orang Amerika sedih. Kalau orang-orang Yahudi gembira juga. Iya. Iya. Nah ini, jadi foto itu berurusan dengan kesadaran kita gitu ya. Maka di sini ada dua konsep yang sangat sentral ya di Roland Barthes itu untuk menjelaskan bagaimana kita berhadapan dengan sebuah foto secara personal gitu. Jadi sekali lagi secara personal, bukan lagi tadi itu stereotype, kode umum dan seterusnya. Benar-benar secara personal. Salah satu dari dua tadi itu ya, dia sebut dengan foto itu menghasilkan semacam situasi studium. Ini istilahnya dia. Studium itu foto yang kita lihat. Ini foto ini bisa foto di majalah, foto di koran, foto album, foto di istana negara tadi. Misalnya sekarang bentuk foto lah gitu ya. Foto di handphone kita. Nah, studium itu artinya sebuah foto menghasilkan ketertarikan yang biasa-biasa aja gitu. Iya, kita harus ngeliat-liat dulu nih apa sih foto ini, kan ya. Baru kita tertarik setelah kita ngeliat-liat, kan ya. Mungkin foto itu hanya menarik bagi orang yang mempunyai interest yang khusus. Ya, misalnya ya, ini foto di depan ini menarik nggak ya? Menarik perhatian nggak? Ya, nggak ada urusannya dengan kita kan ya? Tapi ini foto ini menarik bagi siapa nih kira-kira? Mungkin bagi orang yang sedang meneliti gestur. Iya. Menjadi penting ini gambar ini. Karena dia contoh gestur ini kan ya. Tapi bagi kita yang tidak ada urusan dengan gestur ya, ini gambar yang tidak penting. Nah, makanya keterlibatan kita itu rata-rata atau di bawah rata-rata. Artinya, saya nggak perlu melibatkan diri dengan gambar ini. Jadi kadang-kadang ini ya, yang disebut dengan involvement itu, keterlibatan itu, kita melihat sebuah gambar, kalau kita sudah merasa
wah ini gambar ini ada hubungannya dengan saya tuh kan ya. Nah kita sudah terlibat. Sudah kita korek-korek, ini siapa ini, di mana ini, itu kita sudah terlibat. Nah kalau kita tidak mengorek-ngorek itu namanya average involvement. Average involvement itu juga terkait dengan kesadaran yang rata-rata. Artinya apa? Kita tidak concern. Kita tidak concern ya. Mungkin contoh dari studium itu gini. Kalau kita baca majalah gitu ya, di majalah itu kan banyak sekali foto-foto. Kita balik-balik. Nah kalau kita melihat foto lewat, lihat foto lagi lewat, lihat foto lagi lewat, itu adalah studium. Foto itu studium. Tidak menarik perhatian kita, tidak melibatkan kita tidak concern. Hanya melalui cultural training lah kita menjadi concern gitu. Misalnya tadi itu orang yang mempunyai kepentingan khusus. Atau gini ya, kita datang bertamu ke seorang teman, temannya juga teman jauh gitu ya. Nah di rumah teman itu dia melihatkan album keluarganya pada kita. Kita balik-balik. Kira-kira concern nggak ya? Wah ini siapa? Ini siapa? Enggak kan ya? Nah artinya semua foto-foto teman atau yang lebih tepat itu teman dari teman saya lah gitu. Kita melihat album teman dari teman saya. Concern nggak kita ya? Mau nanya-nanya nggak ya ini siapa? Ini rumahnya di mana? Enggak kan? Ini secara umum ini. Nah berarti semua foto-foto di album itu studium. Kita tidak concern. Tapi kalau di foto album teman dari teman saya itu tiba-tiba ada foto saya. Kira-kira semua di sini akan concern nggak? Pasti cari tahu kan ya. Ini Pak Yasau ini hubungan apa sih dengan teman? Iya. Apalagi gambar saya seperti gambar dua menteri itu. Nah pasti concern kan ya, ingin cari tahu kan ya. Nah itu yang disebut Barthe ini, punctum. Ketika gambar menjadi perhatian kita terlibat. Ketika gambar itu berurusan dengan afeksi kita, perasaan kita, emosi kita, maka kata Roland Barthes ya, sebuah foto itu bisa menjadi seperti sebuah luka, melukai saya gitu. Sebuah luka, sebuah duri yang menusuk-nusuk saya gitu. Ini kan ternyata sebuah metafora ya dari Roland Barthes ya. Ini saya kutip langsung ini soalnya. Bagaimana sebuah foto bisa menjadi sebuah duri? Ketika foto itu menusuk-nusuk perasaan kita kan ya. Sehingga bisa jadi seperti tadi itu. Misalnya foto yang di atas itu mungkin kita tidak ada urusan. Tapi melihat orang di foto seperti itu, kita menjadi ini ya. Muncullah perasaan kita kan, wah ini kok orang di foto telanjang misalnya gitu ya. Atau foto yang di bawah itu juga sama gitu. Foto-foto di tsunami Aceh, foto-foto kerusuhan Jakarta. Walaupun tidak ada keluarga kita di situ, kita tetap concern kan ya. Foto-foto Tugu Tani gitu kan. Nah itu semua punctum. Artinya ketika kita membalik-balik majalah ya, atau membalik-balik album, kita berhenti di sebuah foto, nah itulah punctum. Foto yang segera menarik kesadaran kita, perhatian kita, keinginan kita, dan seterusnya.
Sehingga menjadikan kita deep involvement ya, terlibat jauh di dalam gambar itu. Nah, apa contoh deep involvement itu? Ya contohnya Ronaldo itu. Kan dia melihat di televisi kan ya. Bukan di foto tapi ya nggak apa-apa. Ini analogi saja. Dia melihat di televisi ada anak kecil terapung-apung waktu tsunami Aceh, di mana pakai baju dia, kostum dia kan ya. Nah, apa punktumnya? Apa deep involvement-nya? Menurut saya gara-gara dia pakai bajunya Ronaldo itu gitu kan. Tapi itu tetap punktum. Iya. Nah, seandainya anak kecil yang terapung-apung di tsunami Aceh itu nggak pakai baju Ronaldo, kira-kira masih terusik nggak Ronaldo ya? Saya nggak yakin gitu. Ini yang disebut gambar yang melibatkan kita gitu ya. Dan kadang-kadang gambar yang sudah berjarak dengan kita ya, karena sudah berjarak dengan kita, maka semakin jauh jarak gambar itu dari kita, semakin tidak terlibat kita gitu dengan gambar itu. Jauh itu bisa dalam pengertian jarak fisik, bisa dalam pengertian jarak kultural. Ada sebuah foto tentang kekerasan di Cina. Terus ada sebuah foto tentang kekerasan di Jakarta. Kira-kira kita lebih concern yang mana ya? Jakarta kan? Nah, itu yang maksudnya yang jarak. Jaraknya jarak apa? Jarak kultural. Begitu juga ini ya. Ini agak sedikit sarang apa-apa kan ya. Saya sebagai orang Madura melihat gambar-gambar orang Madura dibantai di Sambas. Kira-kira perasaan saya gimana? Ya, tertusuk duri tadi kan. Tapi saya sebagai orang Dayak melihat gambar-gambar orang Madura itu ditusuk. Gimana? Senang. Ya bisa senang kan? Nah, berarti kan itu yang sebenarnya relasi gambar dengan perasaan kita gitu. Nah, saya bukan orang Madura, bukan orang Sambas, melihat gambar itu gimana? Bisa. Paling perasaan yang ada di kita itu perasaan ingin tahu saja. Bukan perasaan ingin membela itu kan ya. Jadi artinya apa? Kalau kita simpulkan ya, sebuah gambar, sebuah foto bisa menghasilkan efek emosi yang beragam. Bisa nggak gambar orang Madura di peristiwa Sambas itu menjadi studium? Bisa menjadi studium bagi orang yang jiwanya udah udah mati gitu kan ya. Iya, oh ini biasa aja tuh kan. Iya. Nah itu jadi memang menarik juga melihat foto dari kacamata yang beginian ya. Oke, ada yang mau yang komentar silakan bertanya. Ya harus ada yang bertanya ini. Silakan. Dari mana? Ya. Kalau kita lihat foto politisi kan penuh dengan pencitraan. Karena lihat foto di Timur tentang kepala daerah yang berhasil di bidangnya ya, misalnya Jokowi kan, Oh, oke. ditambah pedagang nasional. Itu memang dia mau ubah itu ada maksudnya. Oke, ini menarik pertanyaan ya. Artinya itu terkait dengan masalah di awal tadi itu ya, estetisasi ya. Yang pertama, yang kedua mungkin dengan logo teknik tadi. Artinya masalah komposisi. Masalah kita mengatur setting sebuah gambar kan. Nah, misalnya Jokowi itu dia sengaja ngundang fotografer itu kan ya, berfoto bersama
anak-anak SMK, terus ditampilin di media, yang segera muncul konotasi. Konotasi apa? Yang paling mudah aja kan ya. Jokowi mendukung mobil SMK, itu paling dangkal lah gitu. Belum lagi urusan politik nanti kan ya. Jokowi care terhadap anak-anak, terhadap pendidikan, terhadap rakyat Indonesia secara umum. Nah, bisa berkembang seperti gitu. Pada akhirnya tergantung settingnya, tergantung bagaimana Jokowi itu diposisikan di dalam setting itu. Yang sering begitu dulu kan ini ya, Wiranto kan ya. Wiranto itu difoto bersama anak-anak peserta lomba menulis tentang Indonesia. Nah, ini orang-orang pemikir-pemikir ya. Wiranto ada berdiri di situ. Gitu. Nah, maksudnya apa itu? Supaya Wiranto terkesan intelek gitu kan. Iya. Iya, mau tidak mau begitu gitu. Jadi foto itu bisa mengesankan orang intelek, bisa mengesankan orang merakyat, bisa mengesankan adil. Mau tidak mau kan dari tadi itu ya, dari trik efek, dari logo teknik, dari fotogeniknya, mengatur setting. Makanya kalau pejabat itu kan sangat care dengan mengatur setting kan. Saya pernah ikut di satu acara ya, tapi di televisi bukan di foto ini ya. Nah pada waktu itu menteri apa namanya, Jero Wacik, masih Menteri Kebudayaan dulu. Dia sangat care dengan ini, dengan setting dirinya gitu. Jadi menyalami pemenang televisi yang paling mengangkat nilai budaya. Nah, dia menyalami seluruh pemenangan ya. Pada satu ketika dia nyalamin pemenang, dia belum sempat menoleh dan belum sempat senyum. Sudah dipoto oleh wartawan foto. Jadi belum sempat menoleh, belum sempat senyum. Oleh dia diminta diulang. Padahal ini acara televisi loh ini ya. Dan diulang ini apa namanya. Nah, itu Jero Wacik itu orang yang sangat care dengan pencitraan dirinya sebagai orang yang ramah, orang yang santun dan sebagainya itu kan ya. Senyum itu kan satu konotasi. Ketika kita difoto di depan publik tidak senyum, padahal kita biasanya senyum gitu ya. Kan bisa marah besar kita lah itu. Mungkin begitu saya rasa ya. Oke, ada lagi? Ini masih ada nggak ya? Nih, kita lihat. Oh, masih ada. Dikit lagi ya. Nah, dengan demikian kita bisa membuat klasifikasi foto. Klasifikasi itu artinya masing-masing klasifikasi itu mempunyai tujuan, prinsip, cara kerjanya masing-masing. Nah, sehingga di sini ada setidak-tidaknya 4 ya. Foto personal, private, foto seni, foto jurnalistik, dan foto iklan. Harus kita bedakan. Kita bedakan dari ini ya, dari fungsi, pesan, makna, kode, dan relasi-relasinya. Nah, foto pribadi, dia menginformasikan, menandai. Yang banyak bekerja di sana denotatif. Denotatif itu menunjukkan, ini saya pernah di sini, itu denotatif itu. Ini saya pernah dulu ke Menara Eiffel di foto, itu denotatif, menunjukkan kan ya. Ya, eksis. Nah, meaningnya banyak eksplisit, langsung. Kodenya, kadang-kadang ada kodenya, kadang-kadang tidak berkode gitu ya. Kalau berkode itu, kalau kita berfoto pribadi, terus kita atur-atur setting kita. Oh, saya kurang tampak maco ya. Nah, itu artinya kita sudah mengkodekan.
pada dasarnya encourage. Maksudnya itu tulisan yang kita buat di album dengan fotonya encourage. Gitu. Kemudian ada foto seni ya. Foto seni itu tujuan utamanya bukan menginformasikan. Jadi kalau kita melihat pameran foto seni ya, bukan informasi. Oh di sini dulu gedung Belanda tuh di sini, bukan begitu. Gitu. Tujuan utamanya desire, membangkitkan rasa estetis lah ya, pengalaman estetis. Gitu. Dan biasanya foto-foto seni itu hampir semuanya konotasi. Maksudnya konotasi itu kan tidak ada foto seni ya yang hanya denotasi kan ya. Oh ini adalah Menara Eiffel, kan nggak bisa begitu. Seniman foto harus Menara Eiffel dari sudut pandang saya. Artinya menurut konotasi saya gitu. Nah selalu begitu. Kebanyakan begitu konotasi. Maknanya implisit, ada kode-kode juga di situ, encourage juga. Nah jurnalistik tujuan utama foto itu informasi, memberikan informasi, bukan membangkitkan desire gitu ya. Dan itu terus ke bawahnya. Advertising dua-duanya mensignifikasikan, menandai, tapi juga membangkitkan keinginan. Foto-foto pribadi kita tidak ada urusan membangkitkan keinginan. Kecuali kalau orang-orang tertentu kan ya. Nah tapi foto-foto di iklan, foto-foto digunakan untuk membangkitkan keinginan gitu. Sehingga dia banyaknya konotasi. Saya rasa ini sangat berguna ya. Berguna ketika kita membuat foto untuk apa dulu gitu. Dan jangan salah tempat kan ya. Walaupun sekarang memang sudah ini nih, di zaman sekarang ini sudah mulai kabur batasnya. Ya, harus kita akui begitu. Gitu. Oke, saya tutup aja ya. Ini kan waktunya udah pernah nunggu di luar. Ini masih ada yang mau mengumpulkan tugas?